Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Jadi kalau kita ngomongin soal perempuan atau wanita itu a bit complicated ya. Karena apa? Karena banyak banget harus cycle-cycle yang harus mereka lalui dalam kehidupan. Berbeda mungkin sama laki-laki yang kayaknya a bit plain ya dalam kehidupan yang ngalir begitu aja. Kenapa perempuan lumayan agak rumit? Karena mereka harus melalui kayak let's say period ya, bulanan mereka itu harus menstruasi atau haid gitu ya. Dan itu bikin lumayan agak ribet juga ya, karena kemana-mana harus kayak takut bocor dan lain sebagainya. Nah, itu pun baru di cycle waktu produktif. Nah, nanti ketika udah menjelang elderly gitu ya, jelang lansia, itu pasti akan masuknya namanya menopause. Nah, menopause ini adalah momen di mana para wanita banyak yang khawatir gitu ya, panik, takut kalau udah mau menjelang menopause. Karena apa? Karena mereka pasti banyak hal yang kepikiran. Mulai dari yang A, B, C, D, E, F, dan lain sebagainya. Yang akhirnya banyak muncul, nggak tahu ya. Maksudnya kayak itu jadi beneran fakta atau mitos belaka yang akhirnya berkembang di masyarakat. Sehingga banyak wanita yang takut banget untuk menghadapi masa menopause. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini. Apa saja yang harus kita persiapkan menjelang menopause. Dan ketika sudah masuk, apa yang harus dilakukan supaya nggak panik-panik banget gitu ya. Karena kalau kita ngomongin menopause ini kan proses degeneratif seorang perempuan, proses aging seorang perempuan yang mau nggak mau mungkin sih bisa dimundurin gitu ya, misalnya diperlambat kemunculannya, tapi akhirnya apa, tetap juga someday in the end of the day tetap aja tuh bakal mengalami yang namanya menopause. Nah, sebelum kita membahas menopause, kita akan membahas terlebih dulu mitos fakta seputar menopause ya. Kita lihat yang pertama pemirsa. Hot flashes. Nah, ini ya, kadang-kadang kalau kita ngomongin tentang orang yang menjelang menopause gitu ya, menopause ini jadi akan mengalami kayak sensasi kayak sensasi panas gitu ya di seluruh tubuhnya gitu, sehingga orang nyebutnya hot flashes seperti itu. Nah, ini yang kadang-kala dialami oleh wanita yang jelang menopause atau mungkin menopause seperti itu. Tapi pertanyaannya gini, apakah memang semua perempuan atau wanita yang menjelang atau perimenopause kalau nggak salah istilahnya ya, dan menopause seperti itu, ini pasti akan mengalami hot flashes atau enggak? Karena ini kan satu kondisi yang bikin bikin nggak nyaman ya. Maksudnya kayak Anda mau aktivitas apa-apa, even Anda di satu ruangan ber-aircon gitu ya, berpendingin udara, suhu ruangan gitu ya, kayak udaranya dingin, tapi Anda ngerasa kayak masih agak panas saja karena hot flashes yang Anda alami gara-gara sedang menuju ke masa menopause. Nanti akan kita bahas apakah memang semua wanita mengalami atau sebenarnya case by case aja nih, nggak semua, tapi ada beberapa orang yang mungkin masuk kategori orang yang akan mengalami ini gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Perubahan libido. Nah, ini juga salah satu concern yang dihadapi oleh para wanita gitu ya. Mungkin selama mudanya gitu ya, selama produktif mereka aktif secara seks seperti itu. Tapi ketika mereka kayak, aduh nanti kalau udah masuk menopause itu kayaknya perubahan libidonya menurun dan lain sebagainya. Kita tahu ya, libido ini kan kalau orang menjelang menopause, mungkin kalau Anda googling, baca-baca di artikel di internet gitu ya, ini kan adalah kalau akhirnya libidonya menurun, otomatis akan memengaruhi atau memicu penurunan aliran darah ke vagina seperti itu ya. Nah, akhirnya apa dampaknya ketika aliran darah ke vagina ini menurun? So otomatis adalah produksi pelumas di vagina ini juga akan menurun. Efeknya apa? Vagina satu menjadi lebih kering. Itu ya katanya ya, nanti akan kita bahas ya, ini mitos atau fakta. Yang kedua, apa sih efeknya kalau akhirnya vaginanya jadi kering? Pasti dong ketika mau sexual intercourse gitu ya, berhubungan intim, pasti akan kering dan agak sakit gitu. Makanya kan karena apa? Karena pelumasnya menurun seperti itu ya. Jadi ini akan harus diantisipasi oleh mereka-mereka yang masuk masa menopause karena perubahan libido ini sendiri ya. Oke, nanti akan kita bahas lagi ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Gangguan tidur. Nggak tahu ya ini physically or mentally mengganggu perempuan yang masuk masa menopause. Oke, secara fisik mungkin karena memang ada perubahan dalam tubuh ya, dari hormon estrogennya, kemudian tadi hot flash juga terjadi sehingga kayak ngerasa nggak nyaman gitu ya, dan akhirnya apa, secara mental juga agak keganggu karena apa, banyak ya itulah selentingan-selentingan yang bikin orang atau bikin perempuan ini
nanti kalau menopause gini loh, nanti kalau menopause gini loh. Jadi akhirnya apa? Banyak lebih dari 50% atau kurang lebih 60% wanita itu mengalami gangguan tidur ya. Nah ini kan menjadi salah satu hal yang patut di bold ya, patut di underline juga. Karena apa? Karena kalau akhirnya terjadi gangguan tidur, ini tidak hanya ngefek ke kesehatan fisik, betul nggak sih? Akhirnya ke kesehatan mental juga yang bisa akhirnya ngedrop badan dan lain sebagainya. Nah, akan memperburuk kondisi ketika menopause itu sendiri. Ya, nanti akan kita bahas lagi. Oke, kita lanjut yang keempat, pemirsa. Hubungan intim dapat menunda menopause. Nah, ini tadi ya, kalau kita konteksnya ke poin yang kedua tadi nih, penurunan libido seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin tentang berhubungan intim atau berhubungan badan suami istri, kalau Anda secara aktif melakukan hubungan intim dengan pasangan Anda ya, quote and quote gitu ya, dengan pasangan Anda gitu ya, katanya at least kayak once a week, seminggu sekali, itu kayak menurunkan atau memperlambat deh datangnya menopause sebanyak 28%. Nah kita nggak ngerti ya, itu kalau sekali seminggu 28%. Apakah kalau 2 kali seminggu jadi 56%? Nanti akan kita bahas ya. Mungkin banyak yang akan melakukan itu hanya untuk memundurkan masa menopause itu sendiri. Tapi apapun itu, aktif secara seks ini memiliki banyak sekali manfaat ya. Tapi harus safe sex ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Mood swing, nah ini yang kayaknya paling banyak ya pemirsa ya. Karena apa? Satu, dari perubahan hormonal pasti, oke ya. Jadi karena proses aging, hormonal dan lain sebagainya itu pasti akan ngefek gitu ya. Tapi akhirnya apa? Ya tadi karena ada mental health issue juga yang bermain ketika orang mau menopause gitu ya. Karena banyak selentingan lah, baca-baca berita atau informasi di internet yang kita nggak tahu ini valid atau enggak. Akhirnya apa? Membuat mentalnya si orang ini yang mau menjelang menopause ini jadi terganggu juga. Mood swing ini ibarat kata kayak orang menstruasi pun gitu ya, PMS pun orang juga mood swingnya juga lumayan gitu ya, apalagi menopause yang istilahnya banyak menjadi momok bagi para wanita. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar menopause dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa mitos atau fakta kalau kita kaitkan dengan istilah menopause. Karena ini menjadi satu concern yang ditakuti gitu ya oleh banyak wanita ketika menjelang menopause itu sendiri. Karena mereka worry akan banyak hal ya. Nah untuk membahasnya apakah ini benar fakta atau itu mitos belaka gitu ya, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Yulianti Sunarno, SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Selamat pagi Dr. Yuli, apa kabar? Selamat pagi Mas, sehat ya dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas masalah kewanitaan, meskipun hostnya bukan wanita gitu ya, nggak apa-apa ya. Gitu ya. Oke, dok, hari ini kita akan membahas seputar menopause. Tapi sebelum bahasnya kita mau bahas mitos faktanya dulu ya. Yang pertama itu, apakah benar ketika perempuan either itu kayak menjelang menopause atau menopause itu sendiri, apakah mereka pasti akan mengalami namanya hot flash? Karena ini kan menjadi yang worry banyak perempuan ya, karena kayak aduh gak enak banget gitu, di tubuh itu nggak nyaman gitu dok. Iya, soal hot flash ya. Hot flash itu kayak semburan luapan panas gitu loh Mas. Dari dada atau punggung ke arah muka. Seret gitu. Itu posisinya di dalam atau di luar tubuh kayak rasanya? Seperti dari dalam. Jadi ser gitu. Tapi dampaknya terasa di seluruh permukaan kulit juga. Cuman itu nggak semua juga kok. Cuman pada umumnya seperti itu. Itu terjadi karena penurunan kadar estrogen ya. Jadi itu terjadinya bukan ketika klimakterik ya, tapi pada saat sudah menopause. Ini kita harus kayak bedain dulu deh Mas. Klimakterik itu masa-masa menjelang menopause. Kalau menopause itu masa di mana seorang wanita yang tadinya haid secara reguler, ada siklusnya, itu mengalami periode henti haid selama 1 tahun berturut-turut. Jadi pada masa klimakterik sampai dia menopause tidak haid 1 tahun berturut-turut itu panjang periodenya, di mana hormon estrogen tuh makin turun. Nah
timbulnya gejala hot flashes ini ketika klimakterik selesai, masuk pada periode menopause gitu. Oke, berarti sudah masuk menopause-nya ya, gitu ya. Jadi sebelum klimakterik itu benar-benar berhenti menstruasinya Kalau benar-benar. pada periode klimakterik seorang wanita masih haid, Mas. Oh, masih haid? Kadang masih 1-2 bulan sekali, kadang mundur jadi 3 bulan, dikira udah berhenti, tahu-tahu keluar lagi. Nah, hati-hati nih yang begini nih. Dikira berhentinya menopause, tahunya dong. Oh, positif. beda ya, beda kebobolan kayaknya ya. Oke, dok ya. Jadi mungkin bisa saja terjadi, tapi tidak semua wanita akan mengalami karena mungkin satu dan lain hal atau faktor yang bisa mempengaruhi gitu ya, dok ya. Oke, dok, kita lanjut yang kedua. Perubahan libido, ada nggak sih ngaruh? Kan biasanya ini juga concernnya banyak wanita nih, mungkin mereka kayak di satu sisi mungkin merekanya sendiri nggak masalah ya, maksudnya kayak ya udahlah udah tua ini kan gitu kan perubahan libido. Tapi kadang-kala yang namanya suami kan kadang-kadang minta jatah gitu ya, terus mereka kayak bukan masalah nggak mau melayaninya sih, kayak takut sakit karena katanya kalau menopause itu berarti vaginanya kering, nggak ada pelumas dan lain sebagainya. Betul nggak sih seperti itu? Secara bertahap memang terjadi pengeringan dari permukaan vagina ya. Karena respon terhadap rangsangan seksual jadi kurang, perlendiran, pembentukan cairan dari beberapa kelenjar yang ada di vagina itu berkurang. Ada yang namanya ductus scan, ada naboti, itu semuanya memproduksi cairan ketika berhubungan dan itu berkurang. Di samping permukaan dinding vagina sendiri menipis. Jadi epitelnya tuh menipis. Pada posisi dia terpengaruh hormon estrogen yang tinggi ketika ada siklus haid, itu dia tebal. Karena tebal jadi semacam bantalan, nggak terasa nyeri karena saraf-sarafnya tidak tersentuh. Nah begitu dia mengalami penipisan, itu akan mudah terjadi sakit ketika hubungan. Nah penurunan libido sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan nyeri ya, dispareunia pada saat menopause ya. Mungkin banyak hal juga faktor-faktor lain yang ikut berpengaruh. Ya banyak faktor-faktor mungkin kejenuhan atau apa. Di samping itu juga ada penyakit yang sifatnya melatar belakangi dari si wanita ini. Mungkin ada infeksi-infeksi vagina atau apa. Dan jangan lupa pada usia-usia sekitar perimenopause ya, atau klimakterik, jangan lupa faktor penyakit degenerasi di kandungan juga harus diperhatikan ya, misalnya kanker serviks atau apa. Bisa pengaruh ya, dok? Iya, deteksi dini penting juga tuh supaya kita tahu ini sel-sel dari mulut rahim aman nggak ya gitu. Ada calon kanker yang berpotensi berkembang apa enggak ya. Siapa tahu dia tidak mengalami nyeri ketika hubungan badan, tapi dia takut, libidonya turun karena takut. Ketika hubungan badan selesai ada perdarahan, dia nggak berani bilang sama suaminya, kan bisa aja. Di situ perlunya pap smear supaya bisa non-deteksi. Nah itu dia awareness masyarakat kita memang harus ditingkatkan ya. Masalah pap smear yang notabene kayak udah standar banget juga masih banyak banyak yang belum melakukan pap smear gitu ya, dok. Apalagi deteksi dini untuk kayak kanker serviks dan lain sebagainya. Kan mungkin ya sekedar tahu aja, tapi akhirnya untuk pemeriksaan screening juga banyak yang kurang gitu ya, dok ya. Oke, dok, kita lanjut yang ketiga. Gangguan tidur, apakah benar ketika menjelang atau pas menopause itu pasti akan mengalami gangguan tidur? Mungkin karena fisik dan mental juga pengaruh gitu, dok. Betul sekali ya. Tentunya gangguan tidur tuh bisa dialami sepanjang usia ya. Tapi khususnya buat ibu-ibu, para ibu-ibu yang usia-usianya menjelang menopause atau ketika beliau ini sudah memasuki menopause, saya rasa perubahan hormon tadi berpengaruh juga ya. Tapi yang utama ya dia pengaruh dengan kondisi lingkungan sekitarnya, artinya lingkungan intern di keluarganya. Kalau dia punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, di keluarganya hubungannya dekat, saya rasa dia nggak banyak pikiran yang membuat dia makin nggak bisa tidur. Ya, secara alami memang hormon tadi membuat dia jadi gampang terbangun ya. Hot flashes bisa terjadi juga pada saat dia tertidur, berkeringat malam, terkaget, panas ya, walaupun AC di kamar tempat tidurnya dingin gitu ya. Tapi tiba-tiba
kegerahan sendiri apa itu kan membuat dia jadi terbangun dan nggak bisa tidur lagi ya. Jadi nggak nyaman ya. Di samping ketidaknyamanan tadi bisa aja karena dia kepikiran ibu-ibu umur segitu biasanya kan anaknya udah remaja, mulai dewasa. Mungkin ketika mau tidur beliau memikirkan, oh anak pertamaku begini, oh udah ada cucu begini, oh anak kedua begini, kuliahnya begini. Nah itu jadi ruwet mungkin di pikirannya jadi menambah gejalanya sendiri. Akhirnya nambah-nambahin yang aslinya dari menopause, akhirnya ketambahan pikiran ini itu segala macam, keliling gitu ya, akhirnya nambah. Iya, bisa jadi karena itu biasanya kita akan di gelombang yang kayak kita tenang sebelum tidur dan akhirnya itu kayak semua tuh pop up muncul gitu ya dok ya. Tidurnya jadi keganggu ya. Apalagi tidurnya disertai main gadget dulu ya. Itu. Karena memang harus bedain ya mana main HP di mana, mana buat istirahat di mana gitu ya dok ya. Jadi nggak kepikiran teman flexing lagi gitu kan. Kepikiran lagi jadi gangguan tidur ya dok ya. Beda ya. Beda ya. Oke dok, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah katanya, nah ini ya, karena banyak orang wanita yang concern worry dengan menopause, akhirnya mereka kayak, bisa nggak sih diundur. Nah, salah satunya katanya aktif berhubungan intim itu bisa menunda atau memperlambat kemunculan dari menopause. Betul nggak sih dok? Bagus banget kalau bisa ya. Kayaknya mitos deh itu. Oh mitos ya? Oke. Berarti memang tidak ada hubungan antara seberapa aktif seseorang melakukan kegiatan seks dengan kemunculan dari menopause itu sendiri. Wah nanti nggak ada yang menopause aktif terus. Jadi akhirnya orang ya udah deh aktif aja biar nggak menopause enggak ya. Kita harus kembali ke patofisiologinya mas. Jadi sebetulnya di dalam ovarium setiap wanita, ovarium itu indung telur ya, pabriknya sel telur. Dia ada di sisi kanan dan sisi kiri dari rahim. Nah itu dia dari mulai folikel sel telur yang primer, sekunder, tersier, the graft, itu artinya perkembangan folikel yang mulai membesar dan akhirnya menjadi ovulasi. Itu kan berproses dan lama-lama cadangan sel telur yang ada di dalam ovarium makin berkurang kan. Karena mengalami sebagian atrofi rusak, sebagian bisa mengalami ovulasi. Nah, akhirnya cadangan sel telur di dalam ovarium berkurang. Itulah yang lama-lama ketika cadangannya mulai habis, jadilah tuh perempuan jadi menopause, Mas. Jadi nggak ada kaitannya. Kalau ulangan itu B kali ya, benar-benar tidak berhubungan. Oke, mungkin ini excuse-nya banyak orang yang ingin aktif ya, nggak ada salahnya juga aktif. Tapi kalau dihubungkan dengan menopause tidak ada hubungannya, ya akan muncul sendirinya gitu ya, baik aktif ataupun tidak aktif gitu ya dok ya. Oke dok, kita lanjut yang terakhir. Nah ini juga yang kadang-kadang sering bikin kaum Adam ini bingung ya gitu ya, menghadapi kaum Hawa yang entah itu baik dari menstruasi sampai menopause katanya mood swing. Nah betul nggak sih ada mood swing ketika orang menopause? Iya, perubahan hormon pada wanita itu sangat mengganggu ya. Pada waktu si wanita masuk pada posisi menars, awal pertama kali dia haid, itu terjadi guncangan juga. Itu di masa remaja pasti ya. Kemudian ketika dia mulai hamil, perubahan hormon ketika awal kehamilan, itu bikin sensitif juga. Dan periode ketiga yang lucu juga, ini periode lucu-lucuan ya. Ketika haidnya mau berhenti. Nah itu juga gangguannya jadi lebih sensitif ya. Makanya itu perlu pengertian anggota keluarga, terutama suami gitu, bagaimana menghadapi situasi istrinya yang sedang berubah ya. Itu kan perubahan itu sebetulnya alami, natural. Tapi kalau misalnya tidak dimengerti, tidak difahami, dianggapnya si mama kenapa sih kayak agak-agak mulai pengaruh temen nih ya. Pergaulan bebas nih gitu ya. Kayaknya jadi pengaruh ibu-ibu arisan deh jadi sensitif gitu. Padahal nggak juga ya. Padahal ada bapak-bapak juga itu dalam pergaulan malah ngomongnya begini. Wes. Ini saya bahasa Jawa ya, mohon maaf ngomong dalam bahasa Jawa. Mitosnya begini. Wes, nek bojomu wes seket.
Ijolono lawean loro. Waduh. Itu kan menggambarkan ketidaknyamanan beliau-beliau itu. Kalau sudah 50 tahunan kan periode menjelang dan sekitar menopause. Mood swing, gelisah, libido menurun, hot flashes, semuanya itu kan membuat si wanita merasa nggak nyaman. Belum lagi dispareni. Mungkin jadi di dalam uring-uringannya itu membuat juga nggak nyaman sekeluarga. Sehingga si bapak-bapak yang lain usulnya begitu. Jangan ditiru. Usianya wes seket ya udah 50 gitu ya. Jadi lawean loro lah repot. Lah repot ya. Oke, jadi memang banyak hal yang harus kita ketahui seputar menopause itu sendiri. Jangan percaya bahwa ini beneran karena harus di cross check dulu ya, siapa tahu itu mitos belaka. Oke, Dok, thank you ya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin tentang menopause ya di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini. Apa sih tanda-tanda, ciri-ciri atau hal yang bisa kita notice bahwa oke, kita ini mendekati, bukan kita ya, maksudnya wanita gitu ya. Karena kan saya laki-laki, udah pakai baju koko masa menopause kan nggak mungkin ya gitu ya. Wanita ketika menjalani menopause itu gejalanya, tanda-tandanya atau ciri-cirinya seperti apa, seperti itu. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kita masih bersama dengan Dr. Yulianti Sunarno, SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Dok, sebelum kita ngomongin menopause gitu ya, apa aja sih organ reproduksi wanita dan fungsinya yang akhirnya nanti ini akan berkaitan juga dengan menopause gitu? Organ reproduksi wanita ya, itu segala sesuatu yang berkaitan dengan reproduksi, berarti anak ya. Iya. Faktor apakah anak. Di sekitar area situ aja atau ada berhubungan area juga? Untuk membuat anak, membesarkan anak di dalam perut sampai mengeluarkannya. Berarti terkait dari mulai vagina ya, kemudian ke mulut rahim, kemudian rahim, saluran telur kanan dan kiri, kemudian indung telur kanan dan kiri pastinya. Tapi khusus untuk menopause, berarti kita bicara soal fungsi ovarium. Ovariumnya. Sel telur yang ada di kanan dan kiri ini, pabriknya sel telur yang setiap bulan tuh mengalami ovulasi bergantian kanan dengan kiri. Oke, nah kalau menopause itu sendiri, itu kan banyak orang yang kayak menopause apa sih? Nggak haid lagi, that's it. Gitu. Itu kan simpelnya seperti itu. Tapi sebenarnya menopause apakah sesimpel itu atau gimana sih, Dok? Kondisi tubuh seorang wanita ketika mengalami menopause itu seperti apa? Ya namanya nggak haid, itu kan tergantung periodenya. Anak-anak nggak haid, remaja... Bukan berarti menopause ya. Okay. Remaja yang sudah haid kemudian berhenti, hilang timbul bisa karena hormonnya belum seimbang. Pematangan sel telurnya belum terjadi secara reguler sehingga siklus haidnya masih belum rapi istilahnya ya. Kemudian ibu-ibu yang hamil tidak haid 9 bulan, 10 hari. Kemudian ibu-ibu yang dalam pengobatan pengobatan hormonal tertentu itu dibuat juga tidak haid. Pengobatan kanker bisa juga dibuat tidak haid. Jadi pengertian tidak haid tidak melulu soal menopause, kecuali memang usianya bertepatan dengan itu. Menurut yang saya baca, menopause itu di wanita Indonesia rata-rata itu jatuh pada usia 47 tahun dengan rentang waktu plus minus 5. Oh, bisa jadi lebih cepat 5 tahun, bisa jadi lebih lambat. Iya, bisa sekitar 42 menopause bisa. Tapi sekitar 50-an ke atas, 52, 53 masih haid bisa. Ya. Tapi kalau itu terjadi sebelum 40 tahun, baru itu yang namanya menopause dini. Ada ya, Dok ya? Iya, kalau di medis kami menyebutnya prekok. Prekok artinya belum waktunya.
Kalau hamil belum waktunya lahir kan prematur. Betul, Kalau betul, ini belum waktunya menopause sudah menopause gitu. Ada beberapa kasus yang seperti itu ya. Oh, gitu. Nah, kalau gejala-gejalanya sekarang eranya nggak kayak dulu zamannya mbah-mbah kita. Beda ya. Beda ya. Gap generasinya beda gitu. Lifestyle-nya beda, skincare-nya beda. Makanannya juga beda, betul nggak sih? Dietnya beda, semuanya beda. Jadi alhasil tidak kelihatan ya kapan usianya berapa, gejalanya apa, mau menopause bagaimana, kecuali yang bersangkutan merasakan atau orang-orang terdekat di circle-nya. Kan yang merasakan mood swing itu kan orang circle-nya, ya kan? Yang kok dia disensitif, kok jadi ngomel melulu. Kan kalau ketemu sama teman arisan tidak mungkin ngomel kan? Happy ya karena ngeliatin duit gitu ya. Okay. Wajahnya masih kinclong, rambutnya masih oke, tubuhnya masih oke. Manalah percaya kalau tuh wanita sudah klimakterik atau bahkan menopause. Jadi nggak kelihatan. Pasangannya yang tahu. Mulai rese-rese kalau diajak hubungan misalnya. tar dulu gitu kan ya. Oke. Tapi sebenarnya ya kalau dimaknai sebagai hal yang positif, sebenarnya menopause itu jangan dilihat dari hal negatifnya, lihat positifnya bahwa sebetulnya si wanita ini sudah matang dari segi kejiwaan, di mana fungsi reproduksi dia secara umum sudah terbukti kan. Iya, betul. Haid sudah, hamil sudah, menyusui sudah, membesarkan anak-anaknya sudah. Proven ya? Proven. Nah, so what kalau pada akhirnya harus terhenti pelan-pelan kan gitu ya, menuju next step dalam level hidupnya. Harusnya mikirnya begitu ya, secara energi maupun spiritual ya. Next step. Nah, kalau dia bisa mengatasi gejala-gejala mental yang dia hadapi, ketidaknyamanan dari hot flash atau apapun, gangguan tidur dan sebagainya tadi, dia sebetulnya bisa naik next level dalam kehidupannya untuk keseimbangan diri. Contohnya, yang biasanya puasa Ramadannya selalu bocor. Jadi full. Ya. Doa-doa terputus ketika haid, jadi lancar terus berkesinambungan. Jadi kalau misalnya dimaknai dari segi positif, banyak sekali hal positifnya. Tergantung sudut pandang kita mau menilainya dari mana gitu ya, Dok ya. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya. Ini seru banget kita ngomongin menopause ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar menopause. Nah, kalau Anda punya pertanyaan boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Yulianti Sunarno, SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Dr. Yuli, sebelum kita lanjut, ini ada yang mau tanya-tanya nih sama Dr. Yuli ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Yani di Cibubur. Ibu Yani lagi. Apa kabar, Bu? Sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat banget kayak masih usia 17 tahun nih ya, Bu Yani ya. Duh, happy banget Bu Yani. Sehat ya, sama sekeluarga sehat ya? Selalu happy. Iya, sehat. Oke. Mau tanya nih ke dokter. Katanya kalau menopause itu turunan dari ibunya. Misal ibunya menopause umur 47. Nah, anaknya juga gitu apa betul? Terus satu lagi. Nah, ibu saya kan dulu waktu itu kan nggak menopause. Jadi waktu lahirin saya tahun 59 diangkat itu karena ada yang menghalangi jalannya anak waktu saya lahir itu tahun 59. Jadi ibu saya tuh dari waktu itu tuh nggak main dari umur 28 tahun. Sampai meninggal 87, alhamdulillah nggak ada penyakit apa-apa. Karena dulu kan katanya dokter gini, nih ibu harus, dulu dokter orang Perancis dulu di Bandung, kata ibu harus diangkat takutnya nanti ini kanker, nah gitu. Nah sekarang yang saya tanyain,
saya waktu itu menopause umur 47, 48 lah baru benar-benar tuntas. Nah sekarang kan udah umur 55. Nah saya tuh masih inilah sama suami itu masih suami umur 66, saya 65. Tapi saya kalau hubungan tuh pakai minyak tawon apa nggak apa-apa Bu? Nah dokter. Minyak tawon Bu? Minyak tawon, sorry, aku tuh agak lupa ingat, minyak tawon itu panas nggak sih? Enggak ya? Enggak. Oh enggak, oke. Dari 13 tahun pakai. Aman ya Bu? Ya, aman gitu dok. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ini kan memang... teman-teman banyak yang semata, Biani masih ini. Alhamdulillah saya bilang gitu. Pakai apa sih? Udah saya kasih tahu teman-teman. Jadi sekarang wah Biani minyak tawon nih ya. Kasih tahu teman gitu loh. Gitu dong. Oke. Makasih gitu loh dok ya. Iya, oke. Bu Yani sebelum ditutup, ada mau ditanyakan nggak Bu Yani atau sudah jelas? Tentang mamanya tadi Bu Yani ya. Iya. Itu tadi diangkat rahimnya atau tidak diangkat rahimnya ya? Pada umur 28 tahun itu. Dari umur 28 tahun kadang-kadang dokter nanya, Ibu udah punya anak berapa? 3. Jadi anak saya tuh anak terakhir. Perempuan tua. Kemudian Ibu jadi nanti nggak bisa. Nggak apa-apa. Kata ibu saya kan orangnya juga kuat. Nggak apa-apa. Iya. Jadi memang diangkat ya. Operasi diangkat rahimnya ketika persalinan. Ya ampun. Iya. Panjang umur banget ya. Iya. Oke. Nanti kita bahas satu persatu ya Bu. Oke, terima kasih Bu Yani. Salam untuk keluarga ya. Selamat berpuasa. Minal aizin wa faizin juga Bu. Selamat lebaran. Sehat terus. Terima kasih Bu Yani. Semangat banget. Nggak kayak 55, kayak masih 25 gitu ya. Oke, gimana nih Dokter Yuli? Kita mulai dari mana nih Mas? Nih ada beberapa pertanyaan. Ada banyak ya, sampai lupa saya pertanyaannya apa aja gitu. Yang pertama itu menurun nggak sih kayak menopause usia segini gitu. Dari 47 orang tuanya anaknya juga pasti 47 gitu. Iya. Seperti pada umumnya ya, bakat itu menurun dari orang tua ya, terutama dalam hal ini bakat kesehatan ya, bawaan. Misalnya, jadi itu serupa kayak kecenderungan gitu loh. Orang tua dengan riwayat diabetes, orang tua dengan riwayat hipertensi misalnya, itu dia ada bakat seperti orang tuanya, tapi nggak selalu. Nggak 100% plek keteplek seperti itu. Plek tiplek lah gitu. Ibunya 47, dia juga bunyi belnya 47 berhenti. Enggak. Selalu ada variasi individual. Sama kayak dalam hal diabetes atau hipertensi. Kalau orang tuanya ada seperti itu, obesitas seperti itu ya, belum pasti, belum harus, tidak harus anaknya serupa itu juga. Ada. Ya, tidak. Jawabannya tidak. Tidak harus. Terus yang kedua, masalah ibunya yang mengalami operasi pengangkatan rahim sepertinya ya. Ketika persalinan pada usia 28 tahun di anak yang ketiga. Sejak itu beliau tidak haid. Saya tidak tahu jenis operasinya yang mana nih. Dalam kandungan, operasi pengangkatan rahim ketika terjadi perdarahan katakanlah saat persalinan terjadi gitu ya. Itu biasanya tidak disertai dengan mengangkat organ ovarium. Karena ovarium ini harus ditinggalkan untuk menjamin suplai hormon pada tubuh si ibu ini. Nah, sepertinya ini yang terjadi, yang dilakukan oleh dokter yang katanya dari Prancis tadi ya. Ya. Jadi rumah bayinya, womb, rahimnya itu diangkat, ya, tapi ovariumnya ditinggalkan. Sehingga kalau secara kasat mata di luar, si ibunya sehat-sehat aja tapi tidak haid. Iya. Tidak haid dalam arti karena rahimnya nggak ada. Kan darah haid itu berasal dari endometrium yang rontok setiap bulan. Sehingga keluar sebagai darah haid. Nah kalau rahimnya dibuang. Nggak ada yang rontok. Nggak ada yang rontok. Endometriumnya nggak ada. Tapi secara hormon dia masih berproduksi. Kalau operasi dilakukan tindakan dengan baik dan benar. Ovarium, saluran darah dan sebagainya tidak mati.
Sehingga produksi estrogen, progesteron masih terus terjadi. Cuman manifestasi kapan dia berhenti, kapan dia fungsinya berkurang dan akhirnya terhenti, itu nggak ketahuan. Kalau mau tahu tentunya lewat pemeriksaan darah ya. Berapa kadar estrogennya, berapa kadar FSH dan LH-nya gitu. Kalau tadi yang terakhir mungkin nggak ditanya sama Bu Yani, tapi mungkin sekilas saja mengenai minyak tawon tadi, it's okay dok? Apa gimana? Nah ini rekomendasi ke teman-temannya Bu Yani nih ya, ini pasti lagi ketawa-ketawa nih Bu Yani di rumah ya. Aduh aku ceritain ke teman-teman aku gitu. Bu Yani keren deh ya, Intinya gini ya, minyak tawon itu kan kadar kandungannya itu kan ada pelarut dan ada obatnya ya. Selama si wanita itu tidak mengalami alergi dengan komponen yang ada di dalamnya, tidak terjadi dermatitis atau vaginitis kontak, irritans ya, fine-fine aja. Kan hanya sifatnya minyak. Cuman pada orang yang cenderung alergi, hipersensitif, ya itu bahaya ya. Bengkak nanti vaginanya yang ada juga. Kan mau nyoba gitu kan, orang beda-beda ya. Lebih aman ya pasti pakai lubricants yang diresepkan oleh dokter. Ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Yani yang ada di Cibubur. Tetap semangat, sehat terus. Pokoknya nanti kalau kita siaran lagi, telepon lagi ya, apapun pertanyaannya ya, nanti sesuai dengan tema hari itu ya pastinya. Terima kasih Bu Yani sudah menghubungi kami, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah. Dok, kita lanjut lagi, ada penelpon lagi, kita sapa ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat pagi, dengan Ibu siapa di mana Bu? Bu Nur Jaima di Rawakalong. Ibu Nur di Rawakalong ya, Rawakalong itu di mana ya? Di Bogor. Baik, Bu Nur di Bogor, silakan Bu. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Bu. Iya. Bogor. Iya di Bogor Bu. Bu Nur, mungkin volume televisinya dikecilin dulu supaya nggak feedback Bu, biar langsung kita ngobrolnya via suara di telepon aja. Baik. Iya. Pagi dokter, langsung tanya nih. Iya, langsung tanya Bu Nur, silakan. Ya baik. Dokter Yuli mau tanya. Ya. Saya udah usia 47 tahun. 1 tahun yang lalu mengalami pendarahan itu lebih dari 2 minggu. Ya. Setelah itu periksa ke dokter dan ternyata ada miom dan kista. Cuma karena takut operasi, itu saya hanya dengan berdiet aja supaya kistanya atau miom itu mengecil. Dan sepertinya udah mulai mengecil. Apa pendarahan atau kista dan miom itu untuk usia saya itu salah satu faktor atau menuju ke menopause atau seperti apa ya dokter? Langsung dijawab Mas? Nanti dulu sebelum menjawab Dokter Yuli ada yang mau ditanyakan ke mungkin kondisi sebelumnya atau gimana sekarang, gimana dok? Nggak usah dok. Nggak, sudah jelas ya? Langsung intinya Oke. Terima kasih Bu Nur, nanti akan kita jawab ya bersama dengan Dokter Yuli. Terima kasih Bu. Oke, gimana nih dok? Ya, pertama jadi ada 2 faktor nih. Ada faktor miom kista dan ada faktor perimenopause ya. Jadi rupanya Bu Nur ini menghadapi masa-masa perimenopause. Perimenopause artinya sekitar menjelang klimakterik tadi ya, menjelang menopause. Nah, memang pada kondisi hormon yang nggak seimbang, kadang-kadang terjadi respon dari endometrium yang berlebihan. Sehingga tumbuhnya dinding dalam rahim yang biasa rontok ketika haid, itu menebal lebih dari normal. Kalau di gambaran USG biasanya diameternya 1 cm ketebalannya, itu normal. Menjelang haid bisa sampai 1,5 2 cm, sehingga kalau rontok nggak habis-habis kan. Biasanya kurang dari 1 cm. Ini lebih dari 1 cm, rontoknya nggak habis-habis, jadinya lebih dari seminggu 2 minggu, itu namanya menoragi.
dari segi hormon ya. Tapi kalau misalnya dari segi organik, ada hal-hal yang membuat dinding rahim tadi rontoknya nggak cepat habis. Salah satunya adalah miom seperti tadi. Miom itu adanya di dalam rahim. Ini rahim, miom itu di dalamnya. Jadi dia adalah sel otot rahim sendiri yang hiper, dia tumbuh berlebihan di situ. Jadi seperti menggumpal di dalam ya. Kita mikirnya kayak bakso lah, tumbuh dari kecil-kecil membesar gitu di dalam rahim. Kalau ovarium, kista itu yang tadi kanan kiri itu yang ovarium. Bisa dari sisi kanan, sisi kiri, isinya cair, makanya disebut kista. Tentu dia di luarnya rahim, kalau di dalam rahim kan miom. Nah, miom yang tumbuhnya berdekatan dengan endometrium di bagian dalam dari rahim, bukan di bagian luar ya. Kan rahim tuh begini nih, kayak buah apa namanya? Mangga? Bukan. Alpukat. Alpukat, ya. Kayak begini kan, kayak buah alpukat. Kalau tumbuhnya yang di bagian luar-luar tidak berkaitan sama perdarahan. Oke. Begini ya, seperti begini. Kalau begini tumbuhnya yang di luar-luar sini, dia tidak apa-apa sini. Tapi yang tumbuhnya di dalam, di sini dekat endometrium, nah ini yang menimbulkan perdarahan menoragi seperti ibu tadi, Bu Nur tadi namanya ya. Tergantung diameter si miom. Terus keluhannya apa? Kalau misalnya keluhan perdarahan bisa diatasi secara medis, paling obat-obatan saja cukup, tidak perlu tindakan lebih lanjut. Biasanya kalau obat-obatan tidak mencukupi, dokter akan melakukan tindakan kuret. Untuk menipiskan jaringan yang tebal tadi. Belum melakukan miom, pengangkatan miom. Dilihat lagi, karena usia sekitar 4-7 tahun itu kan usia-usia menjelang menopause. Betul. Kalau wanita masuk pada periode menopause, segala sel-sel yang berkaitan dengan hormon tadi akan lisut. Jadi kalau diameter kista atau miomnya nggak terlalu besar, tidak menunjukkan tanda-tanda ganas, sekitar menjelang menopause nggak usah diangkat, nggak usah dioperasi, kecuali ada gejala penyerta lain yang membahayakan. Misalnya Bu Nur, aduh tiap bulan perdarahannya banyak, bolak-balik begitu sampai ditransfusi misalnya ya. Kan berarti komplikasi perdarahannya sudah membuat Ibu Nur harus ditambah darah secara transfusi. Nah kalau berulang kali itu terjadi, ya dengan merelakan si miomnya tadi harus dibuang. Sekaligus berikut kistanya. Juga kalau diameternya berlebihan. Kalau diameternya besar sekali, misalnya sebesar sudah seperti hamil 4 bulan misalnya ya, di mana setengah dari perut bagian bawah terisi dari miom atau kista. Tentunya fungsi organ sekitarnya terganggu kan? Akan terganggu ya. Oke dok, sebelum dilanjutkan, ini aku harus break dulu. Nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Ini Bu Nur juga pasti nungguin di rumah ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Yulianti Sunarno, SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Dok, lanjut lagi, tadi pertanyaan Bu Nur belum selesai. Tapi waktu kita kurang lebih cuma 3 menitan aja nih dok. Ini ramai banget ya. Mungkin next time kita ngobrol lagi ya. Gimana tuh dok? Emang seru sih ngomongin menopause. Betul. Soalnya ibu-ibunya juga seru umur segitu. Iya, lagi lucu-lucunya ya. Gimana tuh dok? Ya, tadi kan kita udah bahas soal ukuran organnya. Kalau misalnya organnya tuh besar, entah miomnya, entah kistanya, tentu kan mendesak organ sekitarnya. Misalnya ke kantong kencing ke arah depan, itu bisa membuat pipisnya sering ya, kencing-kencing melulu bolak-balik malam. Kalau ke belakang, ke arah usus ya, siapa tahu jadi sembelit, sering-sering sakit perut, something like that lah. Jadi yang kondisi-kondisi kayak gitu sudah ada keluhan berulang, lebih baik dioperasi dibuang gitu sih. Tapi hal itu sama sekali tidak berkaitan dengan menopause yang kita bicarakan. Betul ya. Nah tadi ada satu pertanyaan juga dari Bu Nur. Apakah kemunculan miom kista ini juga menjadi
penanda jelang menopause? Tidak ya, tidak ada hubungan ya. Biasanya justru wanita-wanita itu tidak menyadari adanya miom atau kista. Sampai dia mengalami suatu gangguan. Entah karena perdarahan, entah karena nyeri perut, atau hal-hal yang lain yang komplikasi dari si kista atau miomnya itu baru mencari pertolongan dokter. Jadi nggak ada kaitan dengan menopause-nya. Oke, pertanyaan terakhir dok, kita masih sisa 2 menit lagi. Kalau pengaruh obat-obatan dengan menopause apa sih? Kan ada orang berpikir, oh iya bisa diundurin lagi nih dengan konsumsi obat, atau ada pengaruh ke menopause nggak sih? Obat-obatan tertentu gitu. Nah, sekarang yang kita pahami fungsi estrogen sendiri Mas di dalam tubuh ya. Fungsi estrogen itu di dalam tubuh wanita, jadi kalau dia ada, itu kayak kalau kita membangun dinding itu nggak cuman batak-bataknya doang kan Mas, butuh semennya kan. Gitu ya. Kalau misalnya kalsiumnya cukup, nutrisi cukup, semua cukup, tapi hormonnya nggak ada, itu kayak bangunan rapuh yang nggak ada semennya. Jadi getting worse akibat degenerasi terjadi pada seluruh tubuh. Jantungnya, pembuluh darahnya, matanya, kulitnya, degenerasi semua. Emang yang paling mudah kelihatan kan ubanan, mata kusem, mata tidak bersinar. Semuanya itu kan kelihatannya itu. Tapi di dalam itu sebenarnya sel-sel tubuhnya degenerasi Mas, rusak. Nah, mencegah degenerasi itu berlanjut, itulah perlunya terapi suli hormon, TSH ya Mas ya. Jadi memberikan hormon seolah-olah ibu itu masih memproduksi dalam keadaan normalnya sebelum menopause, sebelum dia masuk klimakterik. Jadi sebetulnya ini akan meningkatkan kualitas hidup si wanita itu. Terutama pada wanita-wanita yang aktif, bukan menolak tua ya. Ingin hidup sehat lebih lama. Kalau saya lebih setuju begitu ya. Ingin lebih sehat lebih lama lah, itu harapannya ya. Hidup sehat lebih lama. Betul. Emang enak Mas menerima apa adanya menopause dengan berbagai keluhan-keluhannya tadi. Kualitas hidup berkurang, kemudian dia jadi cepat capek, loyo, uring-uringan, tidak nyaman. Oke deh, makanan bantu ya, fitoestrogen ada ya, kayak kedelai, susu kedelai, tempe, tahu itu termasuk fitoestrogen. Ada lagi black cohosh, red clover, itu semua suplemen wanita membantu fitoestrogen. Tapi khasiatnya tidak sama dengan estrogen yang diberikan lewat TSH. Oke dok, ini aku udah dikodein harus segera selesai. Next time pokoknya kita ngobrol lagi ya Dokter Yuli ya, karena waktu kita terbatas nih. Thank you dok, saya terus salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Medika Permata Hijau ya dok ya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Yuli. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan tayangan unggulan kami di aplikasi The Eye Plus. Saya Radha Marlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini. Siap-siap mudik ya Anda. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Terima kasih dokter.